Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini, di sini saya akan membahas tentang Yamaha Aerox ini. Mau saya ganti asok depannya karena luka. Ini Yamaha Aerox 155 cc ya, mantap ini penampakannya Yamaha Aerox ya. Untuk penampilan bodinya sebenarnya ganteng nih Yamaha Aerox ini baru sekitar berapa tahun ini, bulan 9 2023 maaf 2023, tapi kok kenapa ini asok bekernya sudah luka. Itu bisa dilihat ini olinya sudah bocor dan asoknya juga udah baret ya. Kenapa kok bisa seperti itu, apa faktornya? Usut punya usut, ternyata motor ini pernah dibawa jatuh. Ini bekasnya, sehingga yang luka itu yang sebelah kiri. Soalnya kalau motor masih tahun-tahun ini sebenarnya harusnya belum ganti asok, belum. Kenapa cepat penggantian itu? Dikarenakan dulu-dulunya ini udah lama pernah dibawa jatuh atau bertabrakan sama motor ini. Bekasnya ini juga lecet-lecet, terus sebelah ini juga pecah ini. Oke, untuk penggantian asok beker ini juga udah ada. Nah, ini untuk spare partnya sudah dibelikan, asoknya juga original, dealer, bukan online, bukan toko, ini langsung dari dealer. Untuk oli shocknya juga ini original dealer. Nah, saran saya untuk oli shock depan ini wajib memakai yang original. Kenapa wajib memakai yang original? Sepengalaman saya, sudah saya terapkan di beberapa motor Yamaha, itu kalau pakai oli shock ini itu lebih enak, dan untuk ribonnya juga lebih bagus ya. Yang penting untuk karet yang ada di sulingannya itu masih bagus. Nanti saya tunjukkan karet yang ada di sulingannya. Intinya kalau ganti oli shock depan pakai yang original, insya Allah lebih bagus. Untuk satu kemasan botol ini, kalau untuk motor bebek matic atau bebek biasa, satu botol cukup untuk 2 tabung suspensi depan ya. Ini asli ori, beli di dealer Yamaha. Dan untuk tutupnya ini juga ganti, terus sealnya juga original. Nah, kalau yang satu ini sebenarnya belum luka dan belum rembes, tapi kata pemiliknya suruh diganti semua
biar seragam, samaan gitulah ya. Ini. Dan juga ini kampas belakangnya juga minta yang original. Ini sudah beliin di dealer, ini original dealer. Kalau original dealer itu kalau nggak salah kisaran harga 50 berapa ini. Kalau harga asoknya itu sekitar 200 berapa lupa. Terus silnya ini berapa kemarin saya juga agak lupa, notannya juga ketriwal, nggak tahu di mana, lupa ya. Kalian coba cek sendiri saja kalau pengen beli seal shockbreaker depan punya Aerox itu berapa di dealer-dealer Yamaha juga ada. Tapi kalau ini biasanya stoknya nggak ready, ini harus inden dulu. Ini saya inden sekitar 1 minggu baru dapat ini asoknya aja. Kalau yang lain-lain sih stoknya ready. Kalau ini juga ready semua ya. Oke, saksikan terus video ini. Kita lanjut untuk pembongkaran cover depannya. Nanti ini saya bongkar juga karena ini mau ngecek bagian komsetirnya, katanya suruh dicek masih layak atau tidak ya. Nanti akan saya bongkar. Dan untuk proses pembongkarannya ini langsung saja. Kalau model motor-motor sekarang ini Aerox, Yamaha Aerox ini kebanyakan cuma pakai ini, kalau di tempat saya namanya murclip ya, murclip. Ini murclip namanya ini. Nah ini cara melepasnya gampang. Ini tinggal ditekan ke dalam, nah kayak gini, lalu tarik, mudah. Memang sangat mudah kalau murclip kayak gini, dilepasnya paling mudah. Tapi untuk urusan kekencangannya itu menurut saya kurang. Lebih bagus pakai mur-mur yang seperti biasanya, contohnya ini seperti di Yamaha Mio ini. Nah masih bagus yang pakai kayak gini menurut saya. Itu pendapat saya, masih bagusan pakai yang kayak gini. Oke, lanjut ke pembongkaran bagian cover-covernya ya. Untuk buka cover depannya ini kita lepas mur yang ada di sini. Nah, maksud saya mur yang kayak gini nih lebih bagus daripada murclip, soalnya lebih kencang pakai mur kayak gini sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa untuk produksi motor-motor sekarang itu kebanyakan menggunakan murclip. Saya juga kurang tahu itu. Kita buka mur yang di sini sebelah kanan kiri, lalu tinggal nanti kita tarik ininya, nah seperti ini ya. Baut kanan kirinya kita buka dulu. Kita tarik. Ini sudah terlepas, bisa dilihat sudah terlepas ya, udah.
tinggal tarik ke bawah, tarik ke bawah aja, ini udah terlepas dengan mudah. Oke. Nah, ini bagian komstirnya. Memang ini sudah, lihat, bisa dilihat ini pemasangannya juga kurang bagus sebenarnya. Nah, ini ring atasnya aja ini udah lepas. Nah, dilihat nih. Nah, ini ring atasnya ini salah penyusunannya. Kalau menurut saya itu ring ini ada di tengah-tengah sini untuk mengapit yang dua ini. Menurut saya itu lebih bagus supaya pada saat di jalan-jalan yang rusak ini nggak gampang kendor. Biasanya faktor untuk mur komstir yang gampang kendor itu kalau dibawa di medan-medan yang kurang enak, termasuk medan yang berlubang. Oke, mungkin kalau di perkotaan jarang sekali, tapi kalau khususnya di desa di tempat saya itu jalannya masih rusak, banyak yang rusak, jadi harus benar-benar ekstra kencang untuk urusan mur komstirnya ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita buka juga mur baut ininya, kita buka juga ya. Nah, setelah mur baut ini kita buka, kita lepas klip-klip yang tadi itu. Nah, klip ini kita lepas, sudah klipnya. Nah, mur ini kita lepas juga bagian sini, tinggal kita tarik, udah terlepas. Oke, saya bongkar dulu, nanti saya liatin pembongkaran bagian suspensi depannya. Nah, ini kapnya udah terlepas, bagian lampu depannya. Nah, untuk tahap untuk pelepasan asok ini, pertama kita lepas roda dulu. Setelah lepas roda, kita lepas cakramnya ya, atau bisa cakramnya dulu nggak masalah. Nah, intinya berurutan dulu, misalnya mau cakramnya dulu nggak apa-apa. Terus jangan lupa ini sensor kecepatannya ya, kita lepas juga. Terus spakbornya kita lepas. Oke, baru setelah itu kita keluarkan olinya lewat lubang ini yang di bawah ini. Bawah sini biasanya menggunakan kunci L ini ya. Kita lepas, habis itu kita lepas, baru nanti kita lepas baut ini untuk melepas asoknya. Kalau untuk cuman penggantian silnya saja, kalau nggak mau yang ribet-ribet, bisa cuma dilepas tabung asoknya saja bisa. Asoknya tetap terpasang, nggak masalah, asal menurut kalian itu mudah untuk membersihkan bagian dalamnya ya. Dan jangan lupa juga kita lepas ini penutupnya ini. Cara lepasnya ini ditekan ya, ini ditekan seperti ini. Nah, di sini, nah di dalamnya kan ada ringnya ya, ada ringnya. Kita keluarkan ringnya. Setelah dikeluarkan ringnya ini, pasti penutup ini akan naik dengan sendirinya. Kalau enggak terganjal kotoran di sini, pasti akan naik dengan sendirinya. Oke,
kita lanjut untuk pembongkaran asoknya. Nanti saya tunjukkan yang luka itu seperti apa ya. Oke, ini penampakan setelah saya bongkar. Nah, untuk asok depannya ini ternyata luka ini ya. Ini luka udah agak dalam ini. Biasanya sih memang ada yang diamplas saja ininya, dibotolkan lagi, tapi menurut saya itu kurang efisien ya, kurang bagus. Terus kadang ada juga yang katanya dikasih lem, tapi itu juga kurang bagus karena ini motor untuk harian, untuk dipakai luar kota. Jadi saya sarankan jangan model diakal-akali ya kalau untuk luka yang seperti ini. Oke. Nah, untuk penampakan sulingan ini benar-benar sudah sangat kotor, bercampur dengan air. Nah, yang saya maksud itu ring sulingan ini, kalau ini sudah nggak bagus, pasti untuk suspensi depan juga kurang ribon. Tapi walaupun seperti itu, yang penting pakai oli original, insya Allah itu lebih baik daripada kita pakai oli yang harganya 10 ribuan atau 8 ribuan itu, yang isi 2 botol 8.000 atau 10.000. Kalau di tempat saya sekitar 10.000. Itu sebenarnya untuk ribbon sok depan kurang bagus ya. Oke. Nah, ini menurut saya ini sebenarnya kita masukkan sini. Nah, ini sebenarnya sudah tidak maksimal kerjanya, ini sudah ngoplong ya, tapi enggak apa-apa, berhubung cari ringnya juga agak susah. Yang penting kita pakai oli original Yamaha, insya Allah masih bisa untuk ribbon. Soalnya tingkat kentalan oli original sama yang harga 10 ribuan itu pasti beda, lebih enak yang original. Oke, ini penampakannya mau saya bersihkan dulu, nanti saya kasih lihat video untuk pemasangannya. Oke, ini penampakannya hasil ya. Kalau kalian tidak punya congkelan ban motor ya, yang untuk melepas ban motor, kalian juga bisa pakai kunci ini untuk melepasnya ya, seperti ini. Nah, seperti ini kita masang kayak gini, lalu kita tekan saja, perlahan kita tekan, nanti pasti akan keluar ya. Ini kalau nggak punya congkelan ban, tapi kalau kalian punya yang untuk congkelan ban kalian punya di rumah, kalian cukup pakai congkelan ban. Contohnya seperti ini, congkelan ban buatan sendiri. Nah, ini sama saja di sini. Nah, udah gampang terlepasnya. Bagian dalamnya benar-benar kotor. Nah,
pemasangannya intinya guys, contoh ini pakai laker, kan laker bekas ya. Nah kayak gini. Nah kita misalkan ini seal baru, nah ini, nah kita pasang kayak gini, lalu kita tekan. Cari laker bekas yang diameternya sama dengan seal ini. Kalau ini buat contoh saja, ini diameternya beda ya, yang diameternya sama dengan ini. Usahakan yang terkena itu yang bagian pinggiran ini, jangan sampai yang bagian tengah sornya, bagian tengah yang kena, nanti ditakutkan silnya ini bisa bocor. Oke ya. Nanti saya video lagi kelanjutannya. Nah, ini contoh lakernya, ini ukuran 6301, ini masuk ke sini. Masuk. Dan keluarnya pun mudah. Nah, jadi presisi sama sealnya, dan sealnya juga enggak bermasalah apa-apa ya, aman. Pakainya laker 6301. Insya Allah aman. Dan untuk batasan pengisian olinya ya, itu nah kelihatan ya di dalam situ, itu ada batasnya itu, ini ya. Nah itu posisi asoknya ini dimasukkan mentok. Nah batas pengisiannya itu segini. Nah itu udah ada batas pengisiannya, kelihatan ya. Nah itu, nah tapi pernya keadaan juga masuk. Nah batasnya pengisiannya itu tadi, kondisi pernya dimasukkan, olinya harus naik pada batas pengisian yang tadi saya tunjukkan. Insya Allah hasil suspensi depan bisa nyaman dan juga rebound. Walaupun tadi di ring sulingannya itu agak kurang bagus, tapi nggak masalah, yang penting kita pakai oli asli Yamaha, insya Allah tetap masih bisa rebound. Kita coba saja nanti ya hasilnya seperti apa. Oke, kita pasang dulu, nanti seperti apa hasilnya, rebound apa tidak. Oke, nah contohnya seperti ini ya, ini sudah saya isi. Nah bisa kelihatan ya. Nah olinya itu ada di batas yang tadi saya tunjukkan ya. Nah ini ada di batas yang saya tunjukkan, pada posisi per dimasukkan dan asoknya juga dimasukkan mentok. Contohnya seperti ini, kira-kira ini segini. Nah, di bawahnya ini sedikit lah ya. Insya Allah untuk suspensinya tetap bisa rebound ya. Lanjut nanti ke uji cobanya seperti apa. Oke. Nah, ini hasil sebelum kita pasang di sepeda motor ya, bisa dilihat. Sangat bagus reboundnya dan juga empuk ya. Sangat bagus, enak, empuk, benar-benar empuk. Alhamdulillah akhirnya jadi ya. Tinggal kita pasang di
Raja Walinya kita pasang bannya, nanti kita coba seperti apa. Ini contoh yang belum dipasang juga enak, benar-benar ribbon. Oke, dan saya pasang dulu, nanti hasilnya seperti apa. Oke, ini sudah terpasang, kalian lihat sendiri nanti suspensinya hasilnya seperti apa. Oke, kita coba. Mantul kembalinya juga bagus dan mudah. Oke ya, itu hasilnya bagus dan pengembaliannya juga enggak bunyi. Intinya untuk ribbon urusan oli yang original itu memang sangat bagus dibandingkan dengan oli-oli yang lain. Saya sarankan mending pakai oli yang original kalau pengen suspensi depannya itu nyaman dan enak dipakai ya. Oke, itu untuk suspensi bagian depannya. Nanti saya juga akan mengganti kampas belakang. Oke, untuk suspensi depan sampai di sini, nanti lanjut pemasangan kampas. Ya, alhamdulillah ini sudah selesai ya, penggantiannya sudah, tinggal kasihkan yang sama yang punya. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu perjumpaan pada video saya kali ini. Ada kekurangan dan lebihnya saya mohon maaf. Bila mana saya memberikan video seputaran sepeda motor kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini terus bisa berkembang. Oke, terima kasih.